Kalau hari ini lo berhenti cari uang, keluarga lo yang duluan kena. Dan nyatanya itu fakta yang kejadian di banyak keluarga. Gue nggak ngomong ini buat nakut-nakutin, tapi karena ada saat dimana pilihan lo itu cuma tinggal satu. Berhasil atau ngerelain orang yang lo sayang ikut ngerasain susah. Dan fase ini nggak datang kepada orang yang males. Justru seringnya datang ke orang yang selama ini tuh kuat ya. Ke orang yang biasa nahan, ke orang yang nggak banyak cerita tapi banyak tanggung jawab. Gue tahu kok rasanya. Bangun pagi bukannya seger atau happy ya, tapi kepala tuh langsung muter-muter. Ya kalau mikirin mau beli mobil apa, mikirin liburan kemana, itu enak sih kayaknya ya. Tapi ini mah mikirin biaya hidup. Anak sekolah butuh uang, kebutuhan rumah jalan terus. Orang tua pun makin lama makin bergantung nih sama kita, karena mereka udah tua gitu ya. Dan semua itu nggak bisa nunggu. Nggak nanya lo capek apa enggak. Nggak peduli lo lagi jatuh apa enggak. Dan anehnya nih, semua mata ngelihat ke satu arah. Ke lo. Lo bro. Iya, diri lo. Bukan karena lo yang paling kaya ya. Tapi karena lo satu-satunya yang masih bisa berdiri. Masih bangun pagi. Masih berangkat kerja. Masih terus mau nyoba. Di titik ini lo nggak lagi hidup buat diri lo sendiri. Keputusan lo bukannya cuma soal diri lo sendiri aja. Capek lo dibagi tuh ke banyak orang. Dan sekali lagi masalahnya bukan karena lo yang gak usaha ya. Gue paham banget deh, lo udah upgrade diri. Udah ikut ini itu. Udah belajar skill baru. Lo udah coba kerjaan baru juga. Udah mulai bisnis malah, bisnis kecil-kecilan ya. Udah ngerjain sampingan juga. Tapi kan semua itu perlu waktu ya. Dan kebutuhan, mana mau tahu sama yang namanya proses. Lagian gak nanya lo lagi belajar. Biaya hidup gak peduli lo lagi merintis. Yang jelas dia tuh datang tepat waktu. Ada satu kalimat yang sering disalahpahami. Cari uang cepat. Begitu dengar ini, hati-hati ya. Jangan langsung mikir negatif. Jalan pintas, spekulasi, kerja ngoyo terus-terusan. Bahkan melakukan kecurangan. Masa gara-gara mau cari uang cepet harus jadi orang licik dulu? Padahal ini tuh cuma soal jarak aja. Fokus dulu sama uang yang paling deket sama posisi lu sekarang. Bukan mimpi besar dulu, tapi jarak yang terdekat. Di fase darurat yang kayak gini nih, jangan cari yang paling keren. Cari yang paling mampu dibayar. Bukan yang paling sesuai passion dulu, tapi yang paling cepat nutup lubang. Coba tanya ke diri lo. Apa yang bisa gue jual hari ini? Apa yang bisa gue bantu sekarang? Atau apa yang bisa gue kerjain tanpa nunggu modal besar? Karena di fase ini, cash flow itu lebih penting daripada branding. Lo nggak butuh tepuk tangan pujian ya. Lo butuh nafas. Ini nih bagian yang paling gak enak. Dan jarang mau dilakuin ya. Kadang lo harus ngerjain hal yang gak sesuai dengan gengsi ya. Hal yang dulu mungkin lo remehin. Hal yang dulu mungkin lo bakal bilang, ah ini bukan kerjaan gua banget. Ini tuh bukan karena lo rendah, tapi karena keluarga lo lebih penting dari citra. Dan orang yang beneran kuat, bukan yang paling jago ngomong, tapi yang mau nundukin egonya. Demi tanggung jawab terhadap keluarganya. Ego tuh bisa nunggu bro, tapi perut nggak bisa. Ada malam-malam tertentu di mana lo lagi diem, HP lo taro, badan capek, tapi pikiran tuh nggak berhenti ya. Lo pengen cerita, tapi nggak tahu mau cerita kemana gitu ya, ke siapa. Karena lo sadar, kalau lo jatuh, nggak ada tuh yang nutupin posisi lo, nggak ada pengganti. Di titik itu, lo berhenti marah, berhenti ngeluh, berhenti nyalahin keadaan. Dan akhirnya, lo nunduk, bukan karena kalah ya, tapi karena lo itu manusia biasa. Akhirnya nggak ada lagi cara. Selain berbisik pelan, ya Tuhan, kalau memang ini jalan yang terbaik, maka dekatkanlah. Kalau ini jalan yang buruk, maka jauhkanlah. Tolong jaga keluargaku, tolong kuatkan diriku. Karena tanpamu, aku gak sanggup. Aku lemah tak berdaya. Ini bukan tanda lo lemah. Ini tanda lo tahu batas.
tahu kalau manusia itu nggak bisa sendirian. Ada satu hal yang baru gue pahami belakangan. Tuhan itu nggak selalu ngasih jalan keluar instan, tapi dia ngasih kekuatan buat bertahan hari ini. Dan itu tuh sebenarnya udah cukup loh. Selama lo nggak berhenti jalan. Kadang hidup tuh nggak minta lo kuat selamanya. Cukup kuat buat hari ini dulu aja. Kalau lo lagi di fase ini, bukan berarti lo gagal, lo salah jalan, dan bukan berarti hidup lo ninggalin lo. Lo cuma lagi di fase di mana tanggung jawab lo itu lebih besar dari tenaga lo. Dan orang-orang yang kayak gini nih, jarang dipuji, jarang disorot. Kalau lo masih bertahan sampai hari ini, itu bukan kebetulan ya. Ada kekuatan besar yang menyertai lo. Dan kalau lo ngerasa sendirian, lo nggak sendirian. Subscribe. Bukan karena gue paling bener nih, tapi kita lagi berdiri di medan yang sama. Waktunya Angga. Kelar dulu dah sama diri sendiri.